Halo semuanya, kembali lagi di Liza Agustina Channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu fashion yang mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan seseorang. Nah, hal ini bisa menambah rasa percaya diri, kemudian menambahkan mood, memberikan kesan yang dapat menarik perhatian seseorang, dan juga mencitrakan kepribadian seseorang. Nah, hal ini berkaitan erat dengan sesuatu yang bisa dirasakan dengan indera penciuman. Apakah itu? Kalian pasti sudah bisa menebaknya. Dan ya, betul sekali, kini kita akan membahas tentang dunia perfume atau dunia wewangian. Nah, tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel aku, biar nanti kalau misalnya ada video baru, kalian tidak akan ketinggalan dan selalu up to date dengan apapun yang akan aku bagi ke channel YouTube aku. Nah, yang pertama, mungkin bagi kalian yang sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang parfum, udah mengetahui gitu apa sih kandungan di dalam parfum itu, terus jenis-jenisnya apa, packagingnya seperti apa yang ada di dunia keparfuman itu apa. Tapi di sini mungkin ada sebagian dari kalian yang belum mengetahui apa sih jenis-jenis parfum gitu, terus bagaimana sih caranya memilih parfum yang benar sesuai dengan kepribadian kalian. Bagaimana sih cara membuat parfum yang kita gunakan itu bertahan lama? Apa sih etika dan juga cara menyimpan parfum kita yang baik dan benar? Nah, di sini aku akan membahasnya satu persatu, dan yang pertama aku akan bahas tentang jenis-jenis parfum. Di sini untuk jenis-jenis parfum kurang lebih ada 5, dan yang pertama ada yang namanya pure perfume. Pure perfume sendiri merupakan jenis parfum yang original, artinya belum tercampur dengan kandungan-kandungan yang biasanya dicampurkan pada saat pembuatan parfum, maksudnya begitu, seperti alkohol ataupun air. Nah, dan kadar konsentrat essential oil yang terdapat di dalam pure perfume sendiri sekitar 15-30, dan biasanya itu nyampe 40% begitu. Dan untuk ketahanan aroma atau wanginya sendiri bisa sampai 24 jam, bahkan sampai 2 hari. Dan untuk selanjutnya kita loncat ke nomor yang kedua, ada yang namanya EDP atau Eau de Parfum. EDP sendiri merupakan jenis parfum di mana kadar konsentrat essential oilnya itu nyampe 15%. Biasanya 15%, tapi ada juga memang merek-merek atau brand tertentu yang mengeluarkan produk parfum di mana series EDP-nya itu menggunakan 8-16% kadar konsentrat essential oil, dan untuk ketahanannya itu nyampe 6-8 atau 4-6 jam. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada yang namanya EDT atau Eau de Toilette, di mana kadar konsentrat essential oilnya itu sekitar 8-10% atau 4-8%. Biasanya itu nyampe 10%, karena untuk familiar atau umumnya itu memang menggunakan kadar 10% essential oilnya, dan untuk ketahanannya itu bisa sampai 3-4 jam. Untuk selanjutnya ada yang keempat namanya EDC atau Eau de Cologne. Eau de Cologne sendiri terbagi menjadi kedua varian, ada yang namanya spray dan juga splash. Untuk spray sendiri, nah itu bentuknya itu body spray, kayak ada mediatornya gitu untuk mengeluarkan si cairan parfumnya lewat spritzer yang disemprotkan. Dan beda lagi dengan splash. Splash sendiri merupakan jenis parfum yang langsung dituangkan ke telapak tangan dan diaplikasikan ke bagian yang ingin kita gunakan parfum gitu. Jadi tidak ada spritzernya untuk splash. Dan untuk kadar konsentrat essential oilnya itu sekitar 5%, dan untuk ketahanannya itu 2-3 jam. Untuk yang terakhir ada yang namanya body spray atau body mist. Untuk packagingnya sendiri sama seperti dari varian EDC yang body spray, ada spritzernya, dan untuk kadar konsentrat essential oilnya itu 2-3%, dan untuk ketahanannya itu sampai 1 jam. Nah, mungkin itu dia beberapa jenis-jenis parfum yang sudah aku jelaskan barusan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu notes dalam parfum. Nah, notes sendiri merupakan lapisan aroma berdasarkan tingkat penguapannya atau seberapa durasi atau lamanya parfum yang kita gunakan. Ada lapisannya gitu. Misalnya
ketika pertama kita menggunakan parfum wanginya itu seperti apa, kemudian beberapa menit kemudian itu seperti apa, dan bahkan keesokan harinya itu segimana atau bagaimana aromanya. Dan yang akan aku bahas sekarang itu ada 3. Yang pertama, top notes atau head notes. Top notes atau head notes sendiri merupakan lapisan aroma yang pertama kali kita semprotkan, dan itu menjadi first impression atau kesan pertama ketika kita merasakan atau menghirup parfum yang kita gunakan. Dan untuk top note sendiri biasanya aromanya itu segar dan diambil dari bunga mawar atau bunga-bungaan seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada yang namanya middle notes atau heart notes. Middle notes sendiri merupakan aroma atau lapisan aroma berdasarkan tingkat penguapannya yang bisa kita rasakan setelah aroma dari top note yang pertama tadi mulai menghilang. Dan aromanya itu biasanya terciumnya itu seperti aroma-aroma soft dan mellow yang biasanya diambil dari bunga-bungaan seperti mawar, kemudian lavender, soft jasmine, dan lain sebagainya. Dan aroma middle notes ini bisa kita rasakan setelah 15 atau 1 jam kita menggunakan parfum tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya base note. Base note sendiri merupakan lapisan atau aroma yang bisa kita rasakan setelah aroma dari top notes dan middle notes mulai menghilang. Dan aroma dari base note sendiri merupakan wangi parfum yang paling dasar atau yang paling utama dari parfum tersebut gitu. Dan untuk aromanya tersebut merupakan aroma yang paling lama dari parfum tersebut yang bisa bertahan nyampe berjam-jam bahkan berhari-hari. Nah, itu dia beberapa istilah-istilah dalam parfum yang semuanya itu ada 3 tentang notes perfume. Dan sekarang kita akan membahas pembahasan yang ketiga tentang bagaimana sih menentukan wewangian yang pas sesuai dengan kepribadian kita. Dan di sini aku punya kurang lebih ada 7 wewangian yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan kepribadian kita. Dan yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya floral. Floral sendiri merupakan wewangian yang berasal dari bunga-bungaan seperti bunga mawar, anggrek, melati, dan ini sangat aku rekomendasikan dan sangat sesuai dengan kalian yang berkepribadian feminim dan juga romantis. Dan yang selanjutnya ada yang namanya woody. Woody sendiri merupakan wewangian yang berasal dari kayu-kayuan yang khas dan berasal dari Kepulauan Pasifik Selatan. Biasanya ciri khas dari aromanya tersebut merupakan perpaduan antara wangi sandalwood dan juga sandalwood dan juga aku lupa, ada yang pokoknya ada satu lagi. Dan wangi ini sangat cocok untuk kamu yang berkepribadian penuh tantangan, suka berpetualang, dan juga independen. Nah, itu baru 2. Dan yang ketiga ada yang namanya citrus. Citrus sendiri merupakan wewangian yang karakteristik utama dari citrus tersebut berasal dari wewangian lemon, kemudian tangerine, clementine, dan juga grapefruit. Dan wewangian ini merupakan wewangian yang sangat menyegarkan dan juga bisa tercium aromanya secara langsung ketika pertama kali kalian gunakan ke kulit kalian. Dan untuk aroma citrus sendiri merupakan aroma yang sangat direkomendasikan untuk kalian yang memiliki kepribadian aktif, kemudian sportif, lively, dan juga extrovert. Untuk citrus sendiri, buat kalian yang suka berolahraga, aku sangat rekomendasikan karena wewangian ini sangat menjaga wangi tubuh kalian ketika keringat kalian keluar dengan banyak saat beraktivitas dengan aktif. Nah, itu sudah ada 3. Yang keempat kita akan membahas tentang ambers. Nah, ambers sendiri merupakan wewangian yang sifatnya itu kayak perpaduan gitu. Biasanya perpaduan antara vanila, bunga-bungaan, wood, dan juga minyak hemporus. Dan si aromanya ini bisa membawa pikiran dan juga mood kalian ke suasana yang oriental non eksotis. Nah, untuk si wangi amber sendiri merupakan wangian yang sangat direkomendasikan untuk kalian yang berjiwa romantis namun tetap terlihat maskulin dan juga misterius. Untuk yang kelima kita akan membahas tentang yang namanya cypher. Nah, untuk cypher sendiri merupakan wewangian yang perpaduan juga, namun ekstranya itu dari okmus, ada 3 pokoknya. Dan aromanya ini biasanya juga bisa diidentikan dengan wangi-wangi aprikot dan cocok untuk kamu yang berjiwa romantis namun berhati lembut serta bernuansa dingin.
Nah, itu tadi udah ada 5, 2 lagi karena tadi aku di awal udah bilang ke kalian semuanya ada 7 kurang lebih, dan yang keenam itu ada yang namanya fresh fruit. Fresh fruit sendiri merupakan wewangian yang sifatnya campuran juga antara tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang segar seperti wangi limes, kemudian orange, kemudian ada 2 lagi orange, lemon, kemudian citrus, dan yang satu lagi grapefruit ya. Dan untuk wewangian ini sangat direkomendasikan sekali untuk kalian yang memiliki kepribadian aktif, dinamis, dan juga suka beraktivitas di luar ruangan. Dan yang terakhir ada yang namanya forgir. Forgir sendiri merupakan wewangian di mana wewangian tersebut bahan dasarnya berasal dari lavender, kemudian oak moss, dan yang satu lagi itu apa ya? Pokoknya kedua itu, yang dua, yang lavender dan juga oak moss itu yang paling dasar dari wewangian bertemakan forgir. Dan wewangian ini biasanya itu membawa suasana yang lembut, kemudian dapat menenangkan pikiran, namun di sisi lain memiliki sisi yang ambisius, classy, dan konvensional. Dan hal ini artinya direkomendasikan sekali buat kalian yang berjiwa ambisius dan penuh semangat. Nah, itu dia beberapa tips atau cara menentukan pilihan parfum sesuai dengan kepribadian kalian masing-masing. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan tentang bagaimana sih membuat parfum kita itu bertahan lama. Pasti di antara kalian juga sering mengeluhkan hal itu. Kalian pasti kesel gitu kalau misalnya kita itu pakai parfum, terus kita harus kayak semprot sini semprot sana berkali-kali. Pasti kalian jengkel ya dengan hal itu. Tapi di sini aku akan memberikan salah satu tips bagaimana sih membuat parfum yang kita gunakan itu bertahan lama. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan parfum ketika sudah mandi. Itu yang pertama. Kalian semprotkan parfum kalian setelah mandi, tapi jangan langsung disemprotkan ya. Menunggu badan kalian kering dulu dan minyak-minyak alami di dalam tubuh kalian menyerap. Karena menurut penelitian, minyak alami di dalam tubuh itu akan membuat si parfum kalian bertahan lama dan tidak mudah menguap. Nah, untuk penyemprotannya itu antara 10-15 menit setelah mandi. Dan untuk yang kedua, kalian bisa semprotkan parfum kalian di daerah-daerah yang dimana nadi kalian itu bersemayam gitu. Ada tempat-tempat dimana nadi kalian ada, misalnya di leher, kemudian siku bagian dalam, kemudian pergelangan tangan, dan juga kalian bisa semprotkan di lutut bagian dalam yang di belakang itu. Nah, untuk penyemprotannya itu kalian bisa gunakan 2-3 kali semprot dan digunakan sekitar minimal 15 cm dari objek yang akan kita gunakan parfum gitu. Dan untuk selanjutnya kalian bisa gunakan parfum kalian di daerah dada, tepatnya di sini, agar kalau misalnya kalian berinteraksi nih dengan orang lain atau dengan orang-orang terdekat, apalagi kalau misalnya berinteraksinya itu berhadapan, wangi dari parfum yang kalian gunakan itu akan menyebar dengan mudah searah dengan siapa yang akan berkomunikasi dengan kita, apalagi kalau misalnya orang tersebut berkomunikasi dengan kitanya itu berhadapan. Nah, jadi wangi yang kita gunakan dari parfum itu akan cepat menyebar dan mudah menjangkau tempat-tempat sekitar gitu. Dan untuk selanjutnya ada beberapa tempat lagi yang bisa aku rekomendasikan kepada kalian tentang dimana sih penyemprotan parfum supaya parfum kita itu lebih tahan lama. Ada di bagian rambut. Bagi kalian mungkin ada beberapa yang suka dengan tempat rambut sebagai tempat parfum kalian pakai. Namun untuk bagi kalian yang suka bagian rambutnya itu menggunakan parfum, aku sarankan menggunakan parfum yang kadar alkoholnya itu sedikit. Karena kalau misalnya kebanyakan alkohol, apalagi di daerah muka dan juga rambut-rambutnya itu, akan membuat rambut dan juga muka kalian kering. Nah gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal negatif seperti itu, sebaiknya gunakan parfum yang kadar alkoholnya itu sedikit, atau sama sekali tidak menggunakan kadar alkohol seperti pure perfume atau EDV. Nah, untuk selanjutnya, untuk penggunaan parfum di pakaian kalian agar cepat menyebar,
ataupun bertahan lama itu di daerah-daerah yang mudah dijangkau atau di daerah yang terbuka ketika kalian pergi ke tempat-tempat tertentu dan sedang berkomunikasi dengan orang lain, seperti daerah pundak, punggung, dan juga bagian kerah dari baju kalian, bisa di daerah dada, pokoknya di daerah-daerah yang terbuka. Misalnya kalau misalnya kalian berkerudung nih bagi wanita, bisa kalian semprotkan di bagian kerudung kalian, seperti di sini, di atasnya, di mana pokoknya bagian-bagian yang terbuka. Nah, mungkin segitu tips ataupun cara bagaimana sih menggunakan parfum itu agar bertahan lama wanginya. Dan yang terakhir aku akan kasih tahu ke kalian etika atau cara menyimpan parfum yang baik dan benar agar parfum kalian itu tidak mudah menguap dan aroma dari parfum tersebut, aroma dasar dan aroma utamanya itu agar terjaga dengan baik. Kurang lebih ada 3 hal yang perlu kalian diperhatikan. Yang pertama itu simpan parfum kalian di tempat yang sejuk dan kering. Hindari parfum kalian dari paparan sinar matahari, apalagi sinar mataharinya itu yang langsung mapar ke parfum kalian gitu. Hal itu untuk menghindari penguapan yang berlebihan dan aroma dari parfum kalian terjaga dengan baik. Selanjutnya, tutup kembali dengan rapat penutup parfum kalian apabila kalian sudah menggunakan parfum tersebut, dan masukkan ke kotak asli dari parfum tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada yang namanya kalau misalnya kalian bepergian nih, mau traveling atau jalan-jalan kemana gitu, terus kalian itu tipe orang yang memang susah dipisahkan dengan parfum gitu, orang yang misalnya kurang percaya diri lah gitu. Kalau misalnya gak pakai parfum, kalian pasti akan bawa parfum kalian. Nah, aku sarankan kalian pakai box atau kayak ruang kedap udara gitu untuk menyimpan parfum kalian selain kalian masukkan ke kotak aslinya tadi. Hal itu untuk menghindari penguapan yang berlebihan dan menjaga aroma dari parfum kalian tetap terjaga. Nah, kita kan nggak tahu ya tekanan udara di satu tempat ke tempat yang lainnya yang kita kunjungi pada saat jalan-jalan itu seperti apa. Baik tekanan udara yang rendah nyampe ke tinggi, hal itu sepertinya akan mempengaruhi kualitas dari parfum kalian, akan mudah menguap dan juga akan mengganggu aroma dari parfum kalian gitu. Selain sinar matahari yang akan mengganggu aroma dari parfum kalian lewat penguapan, tekanan udara juga akan seperti itu. Oke, dan itu dia beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian ingin menyimpan parfum yang baik dan benar. Dan ini merupakan pembahasan terakhir di video kali ini, dan apapun yang sudah aku jelaskan dari awal tadi, mulai dari jenis parfum, apa itu notes, kemudian bagaimana sih cara memilih parfum yang baik sesuai dengan kepribadian kita, bagaimana caranya membuat parfum kita itu tahan lama, bagaimana caranya etika atau cara menyimpan parfum yang baik dan benar. Mudah-mudahan itu semua dapat memberikan referensi buat kalian, dapat membantu kalian, bermanfaat, dan khususnya buat kalian yang masih bingung nih parfum apa sih yang cocok buat kalian sesuai dengan kepribadian kalian, dan plusnya kalian bisa mengetahui apa sih kepribadian kalian gitu. Dan semoga kalian dibukakan dan terbukakan pemikirannya untuk mantap memilih, kayaknya parfum ini sih yang cocok buat aku setelah aku nonton videonya dari si Liza ini gitu. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, terutama buat kalian yang punya unek-unek, saran, atau mau ngasih masukan ke aku, boleh banget tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Yang punya requestan juga boleh, kalian tinggal komen saja. Share ke sosial media yang kalian punya, biar orang lain juga pada nonton, dan informasi yang aku sampaikan ini terbagikan ke orang-orang yang tidak nonton secara langsung video ini seperti kalian, lewat kebaikan kalian. Dan jangan lupa juga di subscribe, karena kalau misalnya nanti ada video baru dari aku, kalian tidak akan ketinggalan. Dan sekali lagi, selalu up to date dengan apapun yang akan aku bagi ke channel YouTube aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!